Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Mekanika Fluida. Podcast edukatif yang membahas konsep-konsep menarik seputar aliran fluida dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia teknik. Perkenalkan, saya Bagus Ferani yang akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu sistem pengolahan air mineral pada aplikasi ilmu teknik lingkungan. Topik ini sering kita temui dalam perkuliahan dan juga penerapannya di lapangan, sehingga sangat menarik untuk kita bahas lebih dalam. Nah, teman-teman, saya akan memperkenalkan beberapa narasumber untuk membahas topik pengolahan air mineral. Tidak tanggung-tanggung, ada 4 narasumber yang telah bersedia hadir join. Yang pertama ada Mas Linggar Ismara yang akan membahas topik terkait studi kasus perencanaan sistem pengolahan air mineral skala desa atau kecamatan untuk jaringan transmisi. Yang kedua ada Mbak Anissa Cahyani yang akan membahas terkait topik studi kasus perencanaan sistem pengolahan air mineral skala desa atau kecamatan untuk jaringan distribusi. Yang ketiga ada Mas Akbar Prayoga yang akan membahas topik terkait studi kasus pemilihan kapasitas pompa untuk rumah tangga khususnya 2 lantai dan dipenuhi dengan penghuni kurang lebih 8 jiwa. Dan yang narasumber terakhir akan ada penjelasan dari Mbak Widya Nurkofi yang akan mengambil topik atau menjelaskan topik terkait pemilihan debit rencana untuk saluran transmisi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, mari kita langsung masuk ke sesi pemaparan. Yang pertama, yang akan disampaikan oleh Mas Linggar, berikut berlanjut ke narasumber yang kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita saksikan pemaparan dari 4 narasumber berikut. Baik, terima kasih Mas Bagus atas kesempatan pertama yang telah diberikan. Baik, Sobat Teknik, sampai bertemu kembali ya di acara podcast kita pada hari ini. Untuk materi pertama seperti yang disampaikan oleh Mas Bagus bahwa kita akan membahas mengenai studi kasus perencanaan jaringan transmisi sistem pengolahan air minum atau SPAM untuk skala desa. Jadi di materi kita kali ini lebih akan membahas terkait dengan jaringan transmisi ya. Jadi untuk jaringan distribusi nanti akan dibahas selanjutnya. Baik, pada studi kasus kali ini tentu akan dipaparkan ya. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana mulai dari perencanaan transmisi sampai dengan output daripada transmisi yaitu di reservoir ya. Apakah memenuhi atau tidak ya. Nanti akan kita lihat sobat podcast ya. Baik, yang pertama, mengapa hal ini penting untuk dibahas? Hal ini penting dikarenakan bahwa air adalah merupakan kebutuhan dasar ya. Sering kita jumpai bahwa air itu adalah sumber kehidupan gitu ya. Nah, itu adalah hal yang sangat penting ya bagi masyarakat desa tentunya. Kita tahu bahwa semakin tumbuh daripada penduduk, tentu peningkatan kebutuhan air juga akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, dalam setiap perencanaan SPAM perlu mempertimbangkan adanya pertumbuhan penduduk. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu adalah sistem perpipaan yang menjadi solusi utama daripada SPAM pedesaan. Jadi memang kendala utamanya salah satunya dari sistem transmisi yaitu adalah sistem perpipaan yang apabila tidak dihitung dengan baik ya, maka ini akan menjadi masalah ya, terutama dalam memenuhi kebutuhan daripada kebutuhan air ya untuk masyarakat.
Kemudian perencanaan teknis ya diperlukan agar kontinuitas atau tekanan terjamin. Bahwa ini juga menjadi suatu isu ya yang sangat penting untuk distribusi utamanya, bahwa jangan sampai kebutuhan dasar ya, terutama air ini adalah terhenti ya karena adanya gangguan ya terhadap tekanan ya ataupun terhadap sumber daripada air yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, tujuan dari perencanaan SPAM ini adalah yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan air bersih dari suatu desa. Kemudian yang kedua merencanakan jaringan transmisi air bersihnya. Kemudian mengevaluasi kinerja hidraulika jaringan. Dan yang keempat memastikan sistem memenuhi debit, tekanan, dan kecepatan aliran. Eh, Kita ketahui bahwa secara umum SPAM di desa itu melalui alur bagaimana dari sumbernya, kemudian jaringan transmisinya seperti apa, tentu selanjutnya yaitu adalah disimpan di reservoir dan tentu didistribusikan kepada masyarakat ya. Nah, jaringan transmisi air yaitu adalah merupakan bagian dari sistem penyediaan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari lokasi pengambilan air baku atau disebut dengan intake ya, kemudian menuju ke tempat penampungan sementara sebelum didistribusikan kepada warga desa. Dalam hal ini, jaringan transmisi berperan sebagai penghubung krusial agar air dari sumber utama dapat mencapai pusat layanan desa secara kontinu. Nah, untuk intake atau sumber air baku tidak hanya dari sumur dalam ya rekan-rekan semua, sobat podcast, tapi juga bisa berasal dari apa namanya sumber-sumber yang lain ya. Misalkan dari danau ya, dari sungai, kemudian juga misalkan dari bendungan dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Kemudian gambaran umum SPAM ya pada skala desa juga apa namanya sangat penting ya. Di antaranya adalah memang ada perbedaan dengan jaringan transmisi dan distribusi ya. Jadi untuk di transmisi ini fokusnya adalah pada pengangkutan air ya dari sumber ke reservoir ya. Jadi ruang lingkupnya hanya dari sumber air bakunya sampai dengan penyimpanan air ya ke reservoir itu sendiri setelah diolah ya. Nah, kemudian berbeda dengan distribusi ya. Kalau distribusi fokusnya adalah pembagian air ya dari reservoir ya menuju ke sambungan rumah ya, yaitu ke warga ya menggunakan pipa. Jadi ini lebih kepada penggunanya yaitu adalah masyarakat tentunya masyarakat desa ya. Nah, untuk pembahasan kali ini akan berfokus terhadap transmisinya yaitu dari sumber kemudian diolah menjadi air bersih ya, kemudian disimpan ke reservoir. Nah, itu disebut dengan pada jaringan transmisi. Nah, studi studi kasus yang akan dibahas ya pada podcast kali ini untuk jaringan transmisi sistem pengolahan air minum ini diambil dari Desa Bergaslor ya, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di mana wilayahnya tersebut yaitu merupakan wilayah pedesaan yang memang berkembang ya secara penduduk, kemudian topografinya juga relatif bervariasi, jadi ada memang berbukit-bukit juga, sehingga sistem perencanaannya ya bisa menggunakan sistem perpipaan dengan gravitasi ya. Mungkin ada juga dibantu dengan pompa ya untuk membantu apa namanya menstabilkan alirannya. Kemudian dari data awal ya, perencanaan SPAM yang telah diidentifikasi bahwa di Desa Bergaslor, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini memiliki penduduk awal yaitu adalah sekitar 1.570 jiwa. Nah, kemudian
diproyeksikan hingga 15 tahun ke depan ya, penduduknya mencapai 1.750 jiwa. Nah, kemudian kebutuhan air rata-rata yaitu adalah kurang lebih 2,03 liter per detik. Kemudian kehilangan air atau NRW-nya yaitu adalah sekitar 20% untuk yang direncanakan. Jadi studi kasus ini diambil ya berdasarkan hasil penelitian ya, kemudian juga mengambil data perencanaan yang ada ya. Jadi kita tampilkan bagaimana perencanaan transmisi spam yang nanti akan diterapkan di desa ini ya. Nah, di desa ini sumber airnya seperti yang telah dipaparkan di awal bahwa beberapa sumber air baku yang dapat digunakan untuk penyediaan air minum ini adalah bisa berasal dari air hujan ya. Di desa ini kebetulan juga diambil dari air hujan ya, kemudian ditampung di penampungan, ada juga dari air permukaan ya. Contohnya misalkan sumber-sumber air permukaan seperti danau ya, ataupun dari sungai ya. Kemudian juga bisa dari mata air, kemudian juga bisa bersumber dari air tanah ya. Nah, di sini di desa yang kita bahas pada studi kasus kali ini yaitu adalah memang sumber-sumber airnya banyak ya, tidak hanya dari satu sumber, namun sumber airnya bisa jadi air hujan, permukaan ya, mata air dan air tanah ya. Oke. Kemudian komponen kebutuhan airnya ya. Jadi pertama yaitu ada kebutuhan air domestik di mana dalam perencanaan kali ini kebutuhan air domestiknya yaitu diambil adalah 90 liter per orang per hari ya, dengan jumlah penduduk tadi ya di awal adalah 1.570 jiwa ya. Kemudian kebutuhan domestik dihitung sebagai ada rumus ya yang telah berlaku bahwa eh, QD sama dengan N kali Q ya. Nah, kita ketahui setelah kita dapat perhitungan bahwa ternyata kebutuhan domestiknya itu adalah sekitar 1,64 liter per detik ya. Kemudian untuk kebutuhan non domestik ya, yaitu adalah 3% ya dari kebutuhan domestik itu tersendiri. Jadi setelah dihitung yaitu kebutuhan non domestik sekitar 0,05 liter per detik untuk debitnya. Kemudian komponen kebutuhan air juga yang ketiga yaitu adalah kehilangan air. Tadi telah ditetapkan di awal bahwa kehilangan airnya adalah 20%. Maka kita ketahui dari hasil perhitungan ya, kalau tanpa kehilangan air itu di 1,69 liter, maka kehilangan air yang dipresentasikan yaitu adalah 20%, maka kehilangan air yang ada adalah 0,34 liter per detik. Nah, kemudian ada juga faktor harian puncak ya. Ini telah ditetapkan bahwa di 1,1 angkanya. Nah, di sini untuk kebutuhan air rata-rata tersendiri bahwa dari hasil perhitungan ya kira rata-rata adalah Q total awal ya ditambah loss ya atau di NRW-nya yaitu sekitar 2,03 liter per detik ya. Nah, sehingga kebutuhan air harian puncak yaitu adalah di 2,23 liter per detik. Kemudian selain itu yang kelima yaitu adalah faktor jam puncak ya. Nah, faktor jam puncak ini ditetapkan yaitu angkanya di angka 1,5. Nah, sehingga dari hasil perhitungan ya untuk jam puncak yaitu adalah di 3,04 liter per detik. Nah, jadi komponen-komponen ini sahabat podcast ya. Nah, ini penting ya sebagai untuk perencanaan awal ya sehingga debit yang dibutuhkan ya dari hasil perhitungan itu akan tepat dan sesuai ya. Nah, dari studi kasus kali ini data-data tersebut dilakukan perhitungan ya sehingga nanti akan berpengaruh terhadap perencanaan yang ada ya. Nah, disitulah akhir daripada debit rencana jam puncak ya, yang nanti mempengaruhi semua perhitungan daripada desain ya, transmisi dari SPAM tersebut ya. Sehingga tadi ya, kita ketahui tadi dari faktor jam puncak ya,
kemudian juga dari rata-rata ya. Nah, maka apa namanya? Kita ketahui untuk debit rencana ya yang akan digunakan ya nilai debitnya yaitu adalah dari hasil perhitungan di 3,04 liter per detik ya. Jadi nilai debit rencana ini yang memang tadi di yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan debit desain ya, jaringan transmisi. Nah, kemudian selain untuk desain, ini juga digunakan menjadi dasar simulasi ya. Nanti pada studi kasus kali ini disimulasikan menggunakan software yaitu menggunakan EPANET ya. Kemudian selain itu juga digunakan untuk menentukan diameter pipa ya pada jaringan transmisi dan jaringan distribusinya itu yang ke depan ya. Kemudian untuk menentukan tekanan serta menentukan dimensi atau kebutuhan atau luas ya ataupun volume daripada reservoir nanti yang akan dibangun. Ya. Nah, ini penting komponen kebutuhan air ini di mana puncaknya yaitu adalah di debit rencana yang harus ditentukan oleh sobat teknik ya dalam merencanakan studi kasus ya ataupun dalam merencanakan unit transmisi daripada SPAM itu tersendiri ya. Nah, dari studi kasus ini dia diperoleh angka di 3,04 liter per detik. Nah, kemudian di kebutuhan reservoir untuk mendistribusikan ke masyarakat, maka air dari sumur ataupun dari sumber-sumber yang lain ya akan ditampung dahulu tentunya. Hal ini dilakukan selain untuk memperkecil biaya operasional juga diharapkan bisa menjamin pelayanan selama 24 jam. Nah, oleh sebab itu kebutuhan reservoir itu dihitung dalam 24 jam, dia harus secara kontinu. Jadi tidak boleh reservoir itu apa namanya tidak kontinu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, sehingga nanti tidak terganggu. Nah, hal yang terpenting ya karena memang biaya yang tinggi sehingga kemungkinan air dialirkan dengan sistem gravitasi seperti yang studi kasus yang kita lakukan ya di desa tersebut ini akan menggunakan sistem gravitasi yang akan lebih banyak ya. Kemudian hasil perhitungan reservoir dapat dilihat ya pada tabel berikut. Jadi berikut adalah tabelnya. Jadi standar kebutuhan air di pedesaan ya tadi. Nah, setelah dijumlah ya, kebutuhannya sekitar 45 sampai 90 liter ya per orang per hari. Dan kita tadi sudah hitung ya, kita menggunakan dari studi kasus ini menggunakan angka yang paling tinggi yaitu di angka 90 liter per orang per hari. Kemudian juga untuk kebutuhan non domestik ya. Nah, ini juga diambil di angka yang tertinggi ya, tadi juga yaitu di angka 90 liter per orang per hari. Nah, kebutuhan pedesaan biasanya untuk yang kebutuhan domestik di antaranya meliputi kebutuhan utama yaitu adalah untuk air minum ya, untuk masak, untuk air, untuk apa? Untuk mencuci ya. Kemudian keperluan sholat juga ya, wudhu menggunakan kakus ya atau WC atau mandi, dan cuci pakaian juga ya. Kemudian keperluan lainnya seperti membersihkan lantai ya. Kemudian untuk beberapa industri-industri yang kecil. Nah, kemudian untuk kebutuhan air non domestik ya, yaitu biasanya digunakan untuk sebagai sekolah, seperti masjid ya atau musola ya. Dan ini nilai-nilai kebutuhannya ya seperti yang tertera di tabel ya. Nah, jadi ini adalah kebutuhan reservoir harus memenuhi baik itu kebutuhan domestik maupun kebutuhan non domestiknya yang telah dihitung di awal ya rekan-rekan semua untuk perhitungannya. Oke, kemudian jaringan transmisi itu tersendiri ya bahwa memiliki fungsi untuk mengalirkan air dari sumber ya atau instalasi ke reservoir ya. Tadi kita bahas di awal bahwa fungsi daripada jaringan transmisi ini adalah mengalirkan dari sumber ke instalasi ya. Sorry ke reservoir ya maksudnya. Kemudian dengan tetap menjaga tekanan dan kontinuitas ya atau secara kontinu jangan sampai terhenti kemudian bekerja pada kondisi puncak ya
Jadi dalam penggunaan air itu ada beberapa jam-jam puncak dan itu dia harus sudah mempertimbangkan hal itu untuk di jaringan transmisi. Nah, sehingga dapat menjamin kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi untuk airnya. Nah, kemudian tadi ya mengalirkan air dari sumber ke reservoir. Oleh sebab itu, komponen utama dalam jaringan transmisi ya biasanya melibatkan beberapa komponen ya. Di antaranya yang pertama yaitu melibatkan adanya pipa transmisi di mana menggunakan pipa yang dirancang untuk menahan tekanan aliran dari sumber ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah pompa ya yang diperlukan. Karena air diambil dari sumur, misalkan dari apa namanya sumber air dalam ya ataupun apa namanya dari sumber-sumber lain memang yang memerlukan pompa, maka diperlukan energi untuk mengangkat air ke atas ya. Kemudian ada dari bak penampungan ya atau reservoir ya. Nah, di sini di akhir jaringan transmisi air disimpan dalam reservoir yang tadi sudah dihitung ya. Bak ini berfungsi menyeimbangkan antara jumlah air yang diproduksi dengan fluktuasi pemakaian air oleh warga itu tersendiri. Nah, komponen-komponen ini yang memang nanti perlu diperhatikan ya dan perlu dianalisis sehingga dari transmisi di SPAM ini tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, jaringan transmisi dipilih ya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah daripada kontur dan elevasinya ya di lokasi suatu tempatnya. Di desa yang kita lakukan studi kasus, kebetulan areanya memang kompleks ya, dan ini memang memungkinkan untuk melakukan secara gravitasi ya dengan dibantu pompa. Kemudian mempertimbangkan panjang jalurnya, kemudian juga akses perawatan, ya. Kemudian yang ketiga itu risiko tekanan berlebih ya, karena perlu juga dipertimbangkan ya ketika debit airnya cukup tinggi secara kontinu ya, maka di situ akan ada tekanan ya yang mempengaruhi jaringan-jaringan transmisi yang nantinya berisiko seperti pipa bocor ya ataupun pipa pecah. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pemilihan ya jalur transmisi yang akan diambil. Nah, dari hasil evaluasi ya, bahwa jaringan transmisi dengan pemodelan EPANET ya yang tadi telah dihitung, ini disimulasikan selama 72 jam ya dengan inputnya ada pipa, ada node ya, ada reservoir ya. Nah, di sini juga menggunakan metode Azen-Williams ya untuk memperkirakan atau menghitung kehilangan energi akibat daripada gesekan pipa ya. Nah, dari rumus Hazen-Williams ini ya, nah ini ditentukan bagaimana suatu sistem ya atau sistem transmisi dapat kehilangan energi ya akibat daripada gesekan pipa. Nah, perhitungan Hazen-Williams ini tidak ditampilkan manual ya biasanya, namun memang apa namanya dimasukkan ke dalam perhitungan ya atau rumus di dalam software Epan itu tersendiri ya. Namun bila dihitung juga dapat dilakukan pemodelan ya dengan rumus di atas ya. Contoh misalkan kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Eisenhower-Williams ya, maka dari parameter ya yang tadi di awal ya kita ketahui debit ya, kemudian nah seandainya nanti panjang pipanya itu adalah 1000 meter ya, kemudian diameter pipanya adalah 0,063 meter milimeter ya. Kemudian material pipa ini kita ambil adalah PVC misalkan coefficient Hazen-Williams ya Hazen-Williams adalah di 140 ya untuk pipa jenis PVC ya. Kemudian sistem alirannya menggunakan gravitasi. Nah, ini kemudian tahapan berikutnya adalah menghitung ya daripada rumus yang telah apa namanya ditetapkan ya menggunakan rumus Hazen-Williams tadi ya. Nah, seperti pangkat daripada debit ya, pengangkatan koefisien ya, pengangkatan diameter pipa, pembilang dan penyebut ya. Sehingga didapat perhitungan yaitu adalah untuk apa namanya? Perhitungan Hazen Williams tadi yaitu ada di angka 18,1 meter ya.
Nah, jadi ini adalah beberapa hal atau beberapa poin ya, terkait dengan perhitungan Eisenwilliams. Nah, 18,1 meter ini dipakai untuk perhitungan daripada bagaimana kehilangan tekanan ya, apa namanya, selama dalam proses transmisi yang dilakukan pada sistem SPAM tadi. Kemudian evaluasi jaringan dengan pemakaian ini ya, kemudian dibuat sesuai dengan rencana yang disesuaikan dengan kondisi existing. Nah, di sini model EPANET ya, dilihat ya, kita dapat apa namanya, lihat pada tampilan podcast kita pada kali ini, yaitu ini adalah gambar jaringan model EPANET ya. Kemudian dievaluasi, ya, dihitung, di running ya program tersebut, kemudian akan ada gambar simulasi ya atau skenario daripada EPANET itu sendiri. Nah, kemudian hasil analisis dan simulasinya nanti berupa report ya daripada program EPANET. Nah, setelah dianalisis dari perhitungan yang tadi ya, kita bisa lihat, kita masukkan semua angka-angkanya, maka dari hasil simulasi yang kemudian EPANET dengan periode waktu 72 jam tadi ya, maka diperoleh debit air yang dibutuhkan untuk memenuhi 1.570 jiwa jumlah penduduk sebesar, yaitu ada sebesar 2,56 liter per detik ya. Kemudian sisa tekanan minimum yaitu adalah 1,64 meter ya pada jam puncak. Kemudian ini biasanya di setting ya pada jam 8 ya. Sisa tekanan maksimum di 22,86 meter ya pada jam puncak ya, disetting pada jam 8 juga. Kemudian kecepatan air dalam pipa minimum sebesar 0,03 meter per detik ya, dan maksimumnya 1,31 meter per detik. Nah, ini adalah dari hasil analisis EPANET ya, dengan menggunakan software EPANET ya. Nah, oleh sebab itu dari hasil analisis ini dapat diambil kesimpulan ya, bahwa dari studi kasus yang telah dilakukan ya untuk memenuhi kebutuhan air dengan jumlah 1.750 dengan kebutuhan air rata-rata 2,03 liter per detik ya, maka diperlukan kapasitas bak penampungan sebesar 20 meter kubik ya. Nah, kemudian melihat data elevasi dan kontur ya, tanah pada lokasi untuk mendapatkan sisa tekanan air optimum yang dibutuhkan penambahan head sekitar 9 meter ya dari elevasi muka tanah ya pada lokasi reservoir. Kemudian pipa yang nantinya untuk sistem distribusi menggunakan diameter 63 mm, dan untuk pipa primer diameternya yaitu adalah 50 mm ya pada pipa sekunder ya. Jadi untuk primer di 63 mm dan pipa sekunder di 50 mm, ini dari hasil simulasi dan perhitungan atau analisis menggunakan EPANET tadi ya. Nah, jadi sobat teknik ya, bahwa ini adalah kesimpulan dari perhitungan atau analisis ya studi kasus menggunakan software EPANET tadi ya. Nah, jadi evaluasinya bahwa memang permasalahan yang muncul ya dari hasil kesimpulan tadi ini memang adanya tekanan berlebih dan kehilangan air ya, kehilangan apa namanya, tekanan air ya. Nah, oleh sebab itu solusi yang dapat dilakukan adalah perlu adanya bak pelepasan tekanan ya, atau kelebihan tekanannya ya. Nah, kelebihan tekanan ini biasanya ada bak pelepasan tekanan ya, di mana di situ untuk mengantisipasi apabila misalkan tekanannya berlebih ya. Nah, sehingga dapat terkontrol dengan baik. Kemudian perlu dilakukan untuk kehilangan air ini, untuk perlu dilakukan adalah manajemen kehilangan airnya ya. Seperti identifikasi kebocoran-kebocoran ya. Kemudian juga perlu dilakukan inspeksi ya daripada instalasi transmisinya. Nah, oleh sebab itu, nah ini manajemen kehilangan air ini perlu diperbaiki ya. Nah, dari sistem transmisi SPAM ya di Desa Bergaslor ini ya, bahwa evaluasi yang perlu dilakukan ini eh, perlu adanya apa namanya, masukan ya atau saran ya, bahwa untuk memenuhi
kebutuhan 100% penduduk ya, maka dibutuhkan penambahan debit air ya dan penambahan volume bak penampung. Kemudian yang kedua, penambahan heat ya pada reservoir ya bisa dilakukan dengan pembangunan menara air ya. Ini bisa menggunakan sistem gravitasi ya atau dengan penambahan pompa distribusi ya. Nah, nanti untuk yang kelanjutannya adalah dalam sistem distribusinya. Nah, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan air dalam 15 tahun ke depan, maka perlu dilakukan saran-saran perbaikan ya untuk penambahan bak reservoir ya, untuk penambahan debitnya ya. Kemudian juga perlu menambahan pembangunan menara air ya dengan sistem gravitasi ya untuk di reservoir. Nah, jadi ini adalah saran yang dapat dilakukan dalam sistem transmisi daripada spam ya yang ada pada studi kasus yang kita ketahui tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah materi yang dapat saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan ya, Sobat Podcast untuk bertanya pada studi kasus untuk jaringan transmisi yang telah dipaparkan tadi. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Mas Bagus sebagai apa namanya moderator. Selanjutnya di sini saya Anissa Jayani yang akan menjelaskan tentang jaringan distribusi. Oke, di sini yang pertama yaitu adalah definisi jaringan distribusi. Jaringan distribusi air minum adalah rangkaian pipa, tangki penyimpanan atau reservoir, pompa, dan perlengkapan lainnya seperti katup dan meteran yang berfungsi untuk menyalurkan air dari instalasi pengolahan atau reservoir menuju sambungan rumah atau konsumen dengan tetap menjaga kuantitas, kualitas, dan tekanan yang dipersyaratkan. Dalam mekanika fluida, jaringan ini dianggap sebagai sistem aliran dalam pipa tertutup atau closed conduit flow yang bekerja berdasarkan perbedaan energi atau head. Tujuan utamanya, eh, seorang perencana harus memenuhi 3 pilar distribusi. Yang pertama ada kuantitas, yaitu menjamin debit air tersedia cukup bahkan pada saat jam pemakaian puncak. Yang kedua ada kualitas, yaitu untuk menjamin air tidak terkontaminasi selama perjalanan. Hal ini dijaga dengan adanya sisa klor atau disinfektan dan menjaga agar tidak terjadi tekanan negatif yang bisa menyedot polutan dari luar pipa. Yang ketiga ada kontinuitas dan tekanan. Air harus mengalir dalam 24 jam dengan tekanan yang cukup untuk naik ke lantai 2 rumah warga, minimal 10 meter kolom air atau 1 bar. Komponen utama jaringan itu ada 3. Yang pertama itu pipa utama atau primary. Pipa berdiameter besar yang membawa air dari sumber utama ke area-area besar. Yang kedua ada pipa sekunder atau tersier. Pipa yang lebih kecil yang menyisir jalan-jalan pemukiman. Yang ketiga ada aksesoris pipa. Yang pertama ada valve atau katup untuk mengatur aliran dan isolasi saat perbaikan. Yang kedua ada air valve untuk membuang udara yang terjebak di dalam pipa. Udara udara bisa menghambat aliran dan merusak pipa. Yang ketiga ada PRV, pressure ducting valve, untuk menurunkan tekanan di area yang terlalu rendah agar pipa tidak pecah. Yang kedua, di sini ada konfigurasi sistem layout. Oke, yang pertama ada 3 tipe umum, yaitu yang satu bentuk sistem cabang atau dit and branch. Bentuknya seperti pohon atau ranting. Kelebihannya murah dan desainnya mudah. Kekurangannya, jika ada kerusakan di hulu, semua rumah di hilir air mati, sehingga sering terjadi air mati atau stagnan di
ujung pipa yang menyebabkan penurunan kualitas air. Yang kedua ada sistem loop atau grid atau ring. Pipa saling terhubung membentuk lingkaran atau kotak. Kelebihannya, tekanan lebih stabil dan air mengalir dari dua arah. Jika ada pipa yang bocor di satu sisi, air tetap bisa mengalir lewat sisi lainnya. Yang ketiga ada sistem kombinasi. Campuran antara loop untuk area padat dan cabang untuk area pinggiran desa. Oke, selanjutnya ada metode hidrolis. Step test method atau lokalisasi area. Metode ini tidak mencari titik bocor secara presisi, melainkan mempersempit wilayah pencarian. Logika fisikanya menggunakan prinsip kontinuitas dan keseimbangan massa. Jika air masuk ke suatu zona Q-in jauh lebih besar daripada air yang dipakai pelanggan Q-cons, maka selisihnya adalah bocor, yaitu Q-leak. Cara kerjanya dilakukan pada malam hari di saat minimum night flow. Petugas menutup katup valve satu persatu secara bertahap. Analisisnya, jika saat sebuah katup ditutup, aliran di meter induk turun drastis. Berarti di zona yang baru diisolasi itulah terdapat kebocoran yang besar. Kelebihannya yaitu akan sangat efektif untuk sistem yang luas untuk menentukan di mana RW yang bocor. Oke, selanjutnya ada metode akustik, listening stick, dan ground microphone pinpointing. Mungkin ada foto pas lagi cara mendeteksi kebocorannya itu di foto kanan atas. Mungkin ada ketutupan sama foto saya atau tidak, semoga tidak. Selanjutnya di sini ada yang kedua yaitu tadi yang saya jelaskan. Nah, metode ini adalah yang paling umum digunakan untuk mencari titik persis kebocoran. Logika fisikanya yaitu vibrasi dan gelombang suara. Air yang keluar dari lubang kecil dengan tekanan tinggi menciptakan turbulensi yang menghasilkan getaran suara atau desis. Alatnya itu ada dua, listening stick, batangan logam sederhana untuk mendengarkan suara pada katup atau hidran, kontak langsung dengan pipa. Yang kedua ada ground microphone, alat elektronik yang memperkuat suara dari dalam tanah. Petugas berjalan di atas jalur pipa dan mendengarkan suara paling keras. Kelebihannya yaitu murah dan cepat. Kelemahannya terganggu suara bising lingkungan atau kendaraan, dan kurang efektif pada pipa plastik HDPE atau PVC, karena plastik itu menyerap getaran suara. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada metode matematika, correlation logging. Ini adalah versi digital dari metode yang tadi, yaitu metode akustik. Logika fisikanya, perbedaan waktu tempuh gelombang suara. Cara kerjanya, dua sensor itu diletakkan di dua titik pipa, misal katup A dan katup B. Dua sensor merekam suara kebocoran. Analisis komputernya atau korelator menghitung perbedaan waktu suara tersebut sampai ke masing-masing sensor dengan mengetahui kecepatan suara di material pipa tersebut. Posisi bocor dapat dihitung secara sistematis dengan L sama dengan D per V kali delta T sama dengan per 2 bagi 2. Kelebihannya yaitu sangat akurat, bisa menentukan titik bocor hingga ketelitian kurang dari 1 meter. Oke, selanjutnya ada yang keempat, ada metode molekuler, yaitu trace gas method. Nah, di sini juga ada cara foto pada saat pengaplikasiannya. Mungkin semoga tidak tertutup oleh video saya ya. Nah, di sini digunakan ketika metode akustik gagal. Biasanya pada pipa plastik atau kebocoran yang sangat kecil. Logika fisikanya, difusi gas dan massa jenis. Cara kerjanya,
Pipa diisi dengan campuran gas, biasanya 5% hidrogen dan 95% nitrogen. Hidrogen adalah molekul terkecil dan teringan di alam semesta. Analisisnya, gas hidrogen akan keluar dari lubang bocor terkecil sekalipun, menembus tanah atau beton, dan naik ke permukaan. Petugas menggunakan sensor gas di atas permukaan tanah untuk mendeteksi keberadaan hidrogen tersebut. Kelebihannya bisa mendeteksi kebocoran yang sangat kecil hingga rembesan yang tidak menghasilkan suara. Nah, selanjutnya yang terakhir ada metode modern, smart ball dan satellite imagery. Nah, untuk jaringan skala besar kabupaten atau kota. Nah, smart ball ini adalah bola sensor yang dimasukkan ke dalam pipa dan ikut mengalir bersama air. Bola ini merekam suara dan lokasi GPS dari dalam pipa selama perjalanan. Satelit atau SAR, Synthetic Aperture Radar. Satelit memindai permukaan bumi untuk mencari tanda air, kelembapan tanah yang tidak wajar yang memiliki karakteristik kimiawi air minum, yaitu berklorin. Nah, di sini ada perbandingan metode deteksi kebocoran. Yang kelima-kelimanya sudah saya note di sini. Yang pertama yaitu step test. Dasar logikanya adalah debit atau tekanan. Jenis pipa terbaiknya yaitu semua jenis. Fungsi utamanya yaitu cari wilayah. Yang kedua, metode akustik. Suara, dasar logikanya yaitu suara atau telinga. Jenis pipa yang terbaik yaitu besi atau logam. Fungsi utamanya cari titik. Metode yang ketiga ada korelasi. Dasar logikanya suara algoritma. Jenis pipa terbaik yaitu besi atau logam. Fungsi utamanya yaitu cari titik presisi. Metode yang keempat, tracer gas. Dasar logikanya penetrasi molekul. Jenis pipa yang terbaik adalah plastik PVC atau HDPE. Fungsi utamanya yaitu cari titik yang sulit. Metode satelit. Dasar logikanya kelembapan tanah. Jenis pipa yang terbaik yaitu semua jenis. Fungsi utamanya yaitu screening area luas. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus perencanaan spam. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita cari adalah analisis kebutuhan, the demand-nya. Langkah pertama dalam mekanika fluida adalah mengetahui berapa massa atau debit air yang harus kita pindahkan. Nah, di sini ada data-data yang kita dapatkan, yaitu yang pertama data penduduknya 20.000 jiwa pada tahun 2026. Nah, target layanannya ini 10 tahun hingga tahun 2036. Lalu proyeksi penduduk pertumbuhannya selama dengan pertumbuhan 22%. Nah, perhitungannya yaitu PN sama dengan P0 1 plus R pangkat N sama dengan 20.000 1 plus 0,2 pangkat 10 sama dengan 24.380 jiwa. Nah, standar kebutuhan dalam skala per kecamatan yaitu ada 10.000 liter per hari per orang. Nah, kebutuhan rata-ratanya atau key average adalah 24.380 dikali 100 liter per hari sama dengan 2.438.000 per hari sama dengan 28,2 liter per detik. Nah, kebutuhan di jam puncaknya atau Q peak biasanya 1,5 kali rata-rata. Nah, penghitungan Q peaknya adalah 28,2 kali 1,5 sama dengan 42,3 liter per detik. Artinya pipa distribusi utama harus mampu mengalirkan 42,3 liter per detik. Nah, selanjutnya langkah kedua, yaitu kita harus mendesain jaringan dan hidrolika atau the fluids mechanic. Nah, kita asumsikan sumber air dari mata air sistem gravitasi dengan elevasi plus 200 mdpl dan wilayah pelayanan terendah berada di plus 150 mdpl. Nah,
Di sini kita harus yang pertama persamaan kontinuitasnya, memilih diameter si pipa. Jika ingin kecepatan aliran atau V sekitar 1 meter per second, kecepatan ideal agar pipa tidak cepat aus tapi sedimen tidak mengendap, yaitu Q sama dengan A kali V menjadi D sama dengan akar 4Q per PV. D sama dengan akar 4 kali 0,0423 per 3,14 kali 1,0 sama dengan 0,232 meter sama dengan 232 milimeter. Nah, di sini berarti disimpulkan bahwa keputusan menggunakan pipa diameter 250 milimeter, yaitu 10 inch. Nah, di sini kita harus menghitung head loss, yaitu dengan persamaan Hazen-Williams. Nah, pipa sepanjang 3 kilometer atau 3.000 meter dari reservoir ke pusat kecamatan. Pipa slip A itu C sama dengan 140. HF sama dengan 10,63 kali 3.000 kali 0,0423 akar 1,852 dikali 140 akar minus 1,852 kali 0,250 per I akar minus 48 dihasilkan HF sama dengan 8,2 meter. Nah, di sini lanjut sisa tekan atau residual pressure. Tekanan yang dirasakan warga di titik terjauh. Nah, di sini elevasi statis di 200 meter kurangi 150 meter yaitu 50 meter. Nah, di sini perlu di note juga kehilangan tekanan 8,2 meter. Tekanan sisa yaitu 50 dikurangi 8,2 meter yaitu 41,8 MKA atau meter kolom air. Evaluasi tekanan 4,1 bar ini sangat bagus, namun berisiko jika pipa sudah tua. Nah, selanjutnya di selangkah selanjutnya yaitu yang ketiga ada strategi pengendalian kebocoran. Nah, ini manajemennya. Karena tekanan sisa mencapai 4,1 bar. Nah, ini bisa dikatakan cukup tinggi untuk skala rumah tangga. Di Kecamatan Tirta Mulia wajib menerapkan sistem kedeteksi kebocoran. Nah, langkah yang pertama bisa digunakan dengan langkah pertama pembentukan DMA (District Meter Area). Jadi satu kecamatan dibagi menjadi 3 zona kecil. Setiap zona memiliki 1 flow meter induk. Jika aliran malam di zona 1 tetap tinggi padahal warga tidur, tim harus langsung bergerak ke zona tersebut. Langkah kedua, yaitu implementasi step test, itu bisa dilakukan maintenance per tahun atau tahunan. Nah, di sini setiap 6 bulan dilakukan step test di malam hari. Petugas menutup katup per blok perumahan. Contoh temuannya, saat blok B ditutup, aliran meter di induk drop 5 liter per detik. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ada pipa pecah di blok B yang tidak muncul ke permukaan tanah, jadi bocor di bawah aspal. Nah, selanjutnya di langkah ketiga, yaitu pinpointing dengan correlation logging. Setelah area dipersempit lewat step test, tugas memasang sensor korelator di 2 hidran terdekat di blok B. Hasil layar alat menunjukkan grafik puncak di jarak 45 meter dari sensor A. Penggalian dilakukan hanya di titik tersebut, sehingga biaya perbaikan dapat dikurangi hingga sangat hemat. Nah, selanjutnya mungkin di sini langsung ke kesimpulannya dari semua penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jaringan distribusi adalah komponen yang paling vital dan mahal dalam SPAM, sistem pengolahan air minum. Eh, Keberhasilannya diukur dari kemampuan sistem dalam menjaga kualitas,
yaitu adalah air agar tetap bersih, kuantitas, yaitu dengan debit cukup, dan kontinuitas, yaitu tekanan stabil dalam 24 jam. Nah, di sini secara hidrolika, tugas utama kita adalah mengolah si energi di headnya untuk melawan hambatan gesek atau head loss di sepanjang pipa. Kebocoran ini hanya bukan soal pipa yang rusak, tapi soal tekanan yang tidak terkontrol. Nah, berdasarkan hukum fisika, debit bocor itu berbanding lurus dengan akar tekanan. Sehingga saya bisa dapat memberikan saran eh, pemasangan PRV, yaitu Pressure Reducing Valve, dalam dan pembentukan DMA dalam investasi adalah investasi jangka panjang yang lebih murah daripada terus-menerus memperbaiki pipa yang pecah. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang jaringan distribusi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Akbar. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator, lalu silahkan Mas Akbar memaparkan memaparkan eh, bahannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kesel karena air di rumah tuh terasa kecil banget? Padahal pompa sudah nyala, listrik jalan, dan tandon penuh. Atau air kadang keruh, pipa cepat rusak, bahkan berkarat. Nah, masalah-masalah yang kelihatannya sepele di rumah ini sebenarnya berkaitan langsung dengan mekanika fluida. Di episode kali ini kita bakal bahas aplikasi mekanika fluida dalam sistem air rumah tangga dengan studi kasus rumah 2 lantai 8 penghuni. Mulai dari pemilihan kapasitas pompa, pemeliharaan pipa, dari sedimen, sampai cara memperpanjang umur pipa dalam mencegah korosi. Kalau dengar kata mekanika fluida, yang kebayang biasanya soal persamaan, simbol, dan hitung-hitungan ribet. Padahal tanpa kita sadari, ilmu ini dipakai setiap hari di rumah. Mekanika fluida itu sederhananya ilmu yang mempelajari bagaimana air bergerak, berapa cepat dia mengalir, berapa besar tekanannya, dan berapa energi yang dibutuhkan supaya air bisa sampai ke tujuan. Di rumah, mekanika fluida menentukan air bisa naik ke lantai 2 atau tidak, atau distribusi air ke lantai atas. Yang kedua, pemilihan pompa air, pompa awet atau bakal cepat rusak. Yang ketiga, desain dan umur pipa, pipa bersih atau penuh sedimen. Dan yang terakhir, efisiensi energi dan biaya operasional, air lancar atau sering mampet. Jadi, sistem air rumah yang nyaman itu bukan cuma soal pompa yang mahal, tapi soal desain yang benar secara mekanika fluida. Nah, dalam studi kasus kali ini, spesifikasi rumah, bayangin sebuah rumah tinggal 2 lantai, jumlah penghuni 8 orang, sumber air dari sumur, sistem air pompa disimpan ke dalam tandon, kemudian didistribusikan ke keran. Aktivitas harian normal seperti mandi, masak, mencuci, dan toilet. Secara umum, kebutuhan air rumah tangga itu sekitar 100 sampai 150 liter per orang per hari. Kalau kita ambil angka tengah, misalnya 120 liter per orang per hari, berarti total kebutuhan airnya 8 jiwa dikali 120 liter per hari, yakni 960 liter per hari. Atau kita bulatkan menjadi 1 meter kubik per hari. Tapi yang penting di sini bukan cuma kebutuhan harian, melainkan kebutuhan saat jam puncak. Biasanya pagi dan sore, air dipakai berbarengan, mulai dari mandi, mencuci piring di dapur, dan toilet.
Nah, disinilah mekanika fluida mulai bekerja. Sehingga pada saat debit puncak, desain kita buat kurang lebih 30% dari harian, yakni 300 sampai 400 liter per jam. Sekarang kita bahas inti pertama, yakni pompa air. Ada dua hal utama dalam pemilihan pompa. Yang pertama, debit aliran, dan yang kedua, head pompa. Yang pertama, debit aliran. Debit itu jumlah air yang bisa dipompa dalam waktu tertentu. Untuk rumah dengan 8 penghuni, debit yang aman biasanya sekitar 30 sampai 40 liter per menit. Kalau debitnya terlalu kecil, air jadi lemah dan lama penuh. Kalau terlalu besar, listrik boros dan pipa cepat rusak. Yang kedua, head pompa. Head merupakan eh, energi yang dibutuhkan pompa untuk mengangkat air. Di rumah 2 lantai, tinggi lantai 2 sekitar 8 sampai 10 meter. Ditambah kehilangan energi akibat gesekan pipa, belokan, dan valve atau sambungan. Gesekan ini dalam mekanika fluida disebut head loss. Kalau kita jumlahkan, head statis kurang lebih 10 meter dan head loss kurang lebih 5 sampai 8 meter. Maka, total head yang dibutuhkan pompa sekitar 15 sampai 20 meter. Supaya aman, pompa sebaiknya punya head maksimum sekitar 25 sampai 30 meter. Rekomendasi pipa untuk kasus ini, daya pompa 125 sampai 250 watt dengan debit kurang lebih 30 sampai 40 liter per menit dan head maksimum lebih dari sama dengan 25 sampai 30 meter. Jenis pompa otomatis ditambah tandon atau pompa sentrifugal rumah tangga. Konsep mekanika fluida yang diterapkan yakni persamaan kontinuitas, kehilangan energi atau head loss, konversi energi mekanik menjadi energi fluida. Dengan spesifikasi ini, air bisa naik ke lantai 2 dengan stabil tanpa bikin pompa kerja terlalu berat. Sekarang kita bahas masalah yang sering terjadi tapi jarang disadari, yakni sedimen dalam pompa. Sedimen itu bisa berupa pasir halus, lumpur, dan kerak mineral. Dalam mekanika fluida, sedimen mudah mengendap. Kalau kecepatan aliran terlalu rendah, atau kalau air jarang mengalir deras, partikel-partikel ini lama-lama menumpuk di dalam pipa. Solusinya ada beberapa. Yang pertama, jaga kecepatan aliran yang cukup, sekitar 0,6 sampai 1,5 meter per second. Yang kedua, flushing pipa secara berkala, yaitu mengalirkan air dengan debit besar supaya sedimen terangkat. Yang ketiga, pemasangan saringan atau filter di inlet pompa atau di sebelum tandon. Dengan cara ini, aliran air lebih bersih dan pipa jadi lebih awet. Pipa yang cepat rusak biasanya bukan cuma karena umur, tapi karena kondisi aliran. Nah, adanya gesekan berlebih dapat memperpendek umur pipa, dan tekanan yang berubah tiba-tiba biasanya menimbulkan water hammer atau tekanan tinggi mendadak, yaitu hentakan tekanan yang mempercepat kerusakan pipa. Dan sedimen dan juga kerak yang menempel pada pipa dapat memperpendek umur pipa juga. Upaya untuk memperpanjang umur pipa yakni menghindari perubahan debit tiba-tiba. Hindari buka tutup keran secara mendadak. Yang kedua, menggunakan pipa dengan diameter sesuai. Yang ketiga, jaga tekanan air agar tetap stabil. Konsep mekanika fluida yakni gesekan fluida pipa, tekanan dinamis, dan aliran transient. Sekarang soal karat. Korosi terjadi karena reaksi air ditambah logam. Air bereaksi cepat dengan logam. Yang kedua, pH air yang rendah atau terlalu asam, oksigen terlalu atau kandungan oksigen yang terlalu tinggi. Solusi yang paling efektif dalam metode proteksi anti karat yakni pertama pemilihan material pipa, PVC atau PPR. Itu dapat mencegah
berkurangnya korosi. Yang kedua, galvanis atau coating lebih tahan galvanis lebih tahan dari korosi. Yang ketiga, hindari besi biasa. Yang kedua, pelapisan atau coating menggunakan epoxy atau anti corrosion paint. Yang ketiga, kontrol kualitas air, pH netral, dan mengurangi zat agresif. Dalam mekanika fluida, aliran yang stabil dan tidak ekstrim juga membantu memperlambat korosi. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan, mekanika fluida itu bukan cuma teori di kelas, tapi ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari memilih pompa air yang tepat, yang efisien, menyalur distribusi air ke lantai atas, menyalurkan air ke lantai 2, mencegah sedimen, memperpanjang umur pipa, sampai melindungi sistem dari karat, proteksi terhadap korupsi. Sistem air rumah yang nyaman bukan soal pompa yang mahal, tapi pompa yang tepat secara mekanika fluida. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai debit rencana atau desain dan periode ulang untuk saluran transmisi air, khususnya gitu untuk saluran transmisi air. Topik ini sangat penting. Mengapa? Karena dalam perencanaan sistem penyediaan air, saluran transmisi ini merupakan tulang punggung sistem. Jika terjadi kesalahan desain, dampaknya bukan hanya teknis, melainkan terhadap dampak sosial dan ekonomi juga bisa termasuk gitu ya. Karena menyangkut pelayanan air dan pelayanan air ini untuk kebutuhan masyarakat yang luas begitu. Karena itu, pemilihan debit rencana dan periode ulang ini tidak bisa sembarangan dan harus mempertimbangkan resikonya, umur layanannya juga, serta keandalan sistemnya sendiri. Ya, salah, lanjut. Oke, kita akan masuk dalam eh, pembahasan yang pertama ini mengenai definisi dasarnya terlebih dahulu. Untuk debit rencana sendiri ini atau design discharge atau QR gitu ya adalah besarnya kapasitas aliran maksimum per satuan waktu yang digunakan sebagai dasar desain saluran transmisi. Satuannya bisa meter kubik per detik atau liter per detik. Debit ini bukan debit rata-rata gitu ya, tetapi debit maksimum yang direncanakan agar saluran tetap aman, baik pada kondisi normal maupun kondisi puncak, tanpa meluap, bocor, atau mengalami kerusakan. Kemudian untuk periode ulang atau return period ini biasanya disimbolkan dengan T gitu ya, adalah waktu rata-rata terjadinya suatu peristiwa ekstrim. Misalnya, hujan ekstrim atau debit maksimum dalam kurun waktu tertentu nih. Periode ulang ini berkaitan langsung dengan tingkat resiko dan keandalan struktur. Semakin besar periode ulang yang dipilih, maka semakin kecil peluang kejadian tersebut terjadi gitu setiap tahunnya. Oke, lanjut ini adalah saluran transmisi. Saluran transmisi ini adalah saluran utama yang mengalirkan air dari sumber air, seperti sungai atau waduk, menuju reservoir atau instalasi pengolahan. Untuk karakteristik utama saluran air transmisi ini adalah yang pertama ini debitnya besar. Kedua, panjang salurannya relatif jauh, kemudian melayani wilayah yang luas dan kegagalannya berdampak sangat besar.
Oleh karena itu, saluran transmisi memerlukan debit rencana yang besar dan periode ulang yang tinggi. Dalam praktik perencanaannya, saluran transmisi ini umumnya dirancang dengan periode ulang 25 sampai 50 tahun. Angka ini dipilih karena resiko kegagalannya yang tinggi. Jadi bukan semata-mata pemilihan periode ulangnya ini langsung gitu ya, tapi ini didasari dengan karena tingkat resiko kegagalan yang tinggi. Dan biaya perbaikan atau penggantinya juga cukup besar gitu. Jika saluran transmisi gagal, bukan hanya satu rumah yang terdampak, tapi seluruh sistem distribusi airnya. Oh, nah, oke, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai penentuan debit rencana saluran transmisi air. Nah, untuk penentuan debit rencana saluran transmisi ini berbeda ya dengan saluran drainase. Kenapa? Jika drainase ini fokusnya pada air hujan, maka saluran transmisi air ini fokus pada air bersih kebutuhan penduduk. Komponen debit rencana ini umumnya meliputi yang pertama ini kebutuhan air rata-rata berdasarkan jumlah penduduk dan konsumsi per kapita. Kemudian yang kedua ini kebutuhan air maksimum harian. Kemudian konsumsi puncak pada hari tertinggi dalam setahun gitu ya. Terus nomor tiga ini kebutuhan air pada jam puncak. Kemudian yang keempat, kehilangan air atau kebocoran dalam sistem. Secara hidrolik, debit aliran dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan A kali V. Atau di mana biasanya Q ini melambangkan debitnya gitu dalam meter kubik per detik. Kemudian A adalah luas penampang pipa. Atau mungkin kalau misalkan pipa kan biasanya bulat ya, jadi dirumuskan dengan seperempat pi d kuadrat, d ini diameter. Kemudian V adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran ini tidak boleh terlalu kecil ya, karena bisa menyebabkan endapan dan tidak boleh terlalu besar karena bisa mengikis pipa. Oke, untuk contoh ringkasan perencanaannya ini coba kita contohkan gitu ya sebagai contoh sederhana bahwa kita merencanakan pipa transmisi air bersih ini untuk kota A dengan periode proyeksi 10 tahun ke depan. Eh, Periode ulang faktor lingkungan ini dipilih 25 tahun untuk mengantisipasi resiko banjir atau longsor yang dapat merusak pipa. Kemudian debit rencana yang diperoleh dari debit maksimum harian ditambahkan faktor keamanan atau kehilangan air. Kemudian digunakan untuk menentukan dimensi pipa dengan kecepatan aliran yang sesuai. Sebagai kesimpulan, bahwa debit rencana dan periode ulang adalah elemen kunci dalam desain saluran transmisi karena menentukan keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sistem penyediaan air. Oke, mungkin sekian untuk pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Bagus. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas dan Mbak narasumber yang sudah menjelaskan topik-topik hangat atau topik-topik yang sangat inspiratif serta edukatif terkait sistem pengolahan air mineral, khususnya di aplikasi ilmu teknik lingkungan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke sesi diskusi atau pertanyaan. Nah, bagi teman-teman setiap podcast, silahkan ada yang mau bertanya dan skemanya kita fleksibel ya. Ketika bertanya, langsung dijawab oleh narasumber. Monggo, silahkan ada yang mau bertanya. Baik, saya izin bertanya, Mas.
Ya, Mas terkait materi yang Alkawi. sudah disampaikan waktu di kasus perencanaan spam skala desa, khususnya pada jaringan transmisi, tentang teknis siapa yang paling krusial agar air benar-benar cukup sampai ke reservoir untuk kebutuhan sebelum didistribusikan ke rumah warga secara merata, dan bagaimana solusi perencanaannya. Terima kasih. Eh, untuk narasumber, bisa langsung dijawab. Ini pertanyaan ke narasumber siapa, Mas Alkawi? Oh iya, oke baik, Mas Bagus, terima kasih, Mas Alkawi, terima kasih pertanyaannya cukup bagus ya. Baik, ini terkait dengan pertanyaan kebetulan narasumbernya saya terkait dengan jaringan transmisi ya, jaringan transmisi SPAM. Oke, baik tadi telah ditanyakan bahwa dalam studi kasus SPAM itu memang dalam skala desa ya khususnya ya. Ini memang banyak tantangan ya. Tantangannya di antara yang paling krusial itu tadi yaitu adalah memang air biasanya tidak benar cukup sampai ya ke reservoir ya. Jadi memang lingkup daripada jaringan transmisi itu kan sampai reservoir kan gitu ya. Nah, sehingga tantangan-tantangan yang ada biasanya itu kalau di reservoir itu adalah biasanya yang pertama adalah kecukupan debit ya yang 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 berjalan itu tidak secara kontinu. Jadi kunci daripada reservoir ini harus secara kontinu gitu ya, sehingga eh, kecepatan aliran dan energi aliran itu harus memang benar-benar dijaga dengan betul ya, sesuai dengan memang kebutuhannya gitu ya Mas Alkowi ya. Jadi eh, biasanya kendala itu sering terjadi ketika posisinya itu dalam kondisi jam-jam puncak ya saat di mana elevasi air itu cukup banyak digunakan ya, dan memang penggunaannya juga cukup signifikan ya. Nah, biasanya di banyak kasus-kasus di desa itu memang sumber airnya sih tersedia ya, namun memang jarak yang cukup jauh dan panjang, kemudian perbedaan daripada elevasi ya, biasanya elevasi itu memang sering kehilangan energi sama gesekan pipa gitu ya. Nah, sehingga debitnya itu makin berkurang. Nah, itu salah satu kendalanya ya. Nah, jika hal ini memang apa namanya diperhitungkan dengan baik ya tentu reservoir juga akan berjalan optimal gitu ya. Jadi tidak terganggu. Nah, oleh sebab itu biasanya untuk solusi perencanaannya dimulai dari penetapan debit dulu, debit rencana. Nah, penetapan debit rencana itu memang dihitung harus betul-betul dihitung dengan baik ya. Jadi memprediksi bagaimana kebutuhan air itu misalkan di jangka waktu yang ke depan, misalkan ingin diprediksi 30 tahun gitu ya, atau 20 tahun, atau bahkan 15 tahun ya. Nah, dalam kasus desa ini kan diprediksi dalam 15 tahun ke depan gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini memang perencanaannya harus betul-betul ya. Dan memang pengambilan data dari perencanaan ini penting ya di jaringan transmisi karena untuk menentukan kecukupan jaringan transmisi itu tersendiri ya. Biasanya penentuan pipa, dimensi kolamnya juga itu harus betul-betul sesuai dengan debit rencana yang memang yang akan dibangun gitu ya. Nah, kemudian pemilihan sistem transmisi juga menjadi kunci ya. Biasanya pada desa itu dengan elevasi sumber yang tinggi gitu ya, jadi elevasi airnya dari atas gitu ya. Nah ini sistem gravitasi misalnya dipilih karena lebih efisien dan lebih murah gitu ya. Nah memang nanti bisa dicek dengan dalam studi kasus tadi itu ini kebetulan kontur daripada desanya itu di bawah gitu ya, kemudian sumber airnya di atas. Nah ini memang sumber daripada airnya menggunakan gravitasi ini cukup stabil gitu ya. Nah, namun memang perlu diantisipasi ya dengan bagaimana berkurangnya debit air ya dari sumbernya. Nah, ini yang perlu apa namanya dievaluasi ya secara desain ya. Kemudian juga dalam prakteknya biasanya untuk penentuan debit rencana itu seperti yang telah dipaparkan bahwa menggunakan perangkat ya seperti perangkat lunak seperti software yaitu Epanet gitu ya. Nah, itu juga sangat membantu untuk memastikan bahwa debit dan tekanan air dengan kecepatannya itu memang telah terpenuhi ya untuk di sistem yang akan dibangun gitu ya. Kemudian selain itu juga diperhitungkan ya apa namanya kehilangan energinya ya di sepanjang pipa ya biasanya menggunakan pendekatannya itu adalah menggunakan rumus seperti Eisen-Williams ya yang memang nanti tadi juga sudah dipaparkan bagaimana perhitungannya sehingga kecukupan di jaringan transmisi dapat terjamin ya.
Dan memang dalam jaringan transmisi ini memperhitungkan atau merencanakannya, terutama di reservoir memang harus ada space ya, bagaimana jam puncak ya itu bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Nah, pendekatan tadi ya di jaringan transmisi dapat dirancang ya, memang agar air benar-benar sampai di reservoir dan jumlahnya yang cukup stabil, sehingga proses distribusi ke rumah warga dapat berjalan merata dan berkelanjutan. Jadi seperti itu ya, Mas Alkowi. Jadi jawabannya, jadi memang kendalanya tadi ya, diantaranya adalah debit sama kestabilan daripada aliran tadi ya. Nah, sehingga solusi yang paling utama adalah mulai dari perencanaan harus betul-betul dihitung sesuai dengan yang akan dibutuhkan ya. Kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan bagaimana contoh misalkan tadi ya, kalau misalkan posisinya itu di atas ya, untuk sumber airnya bisa menggunakan energi gravitasi yang memang itu stabil ya secara konsisten ya. Kalaupun tidak menggunakan energi gravitasi, ya dipastikan pompa, terutama ada pompa cadangan misalkan gitu ya, jika terjadi kendala atau trouble ya. Kemudian yang ketiga, pendekatan pendekatan juga bisa menggunakan perhitungan tadi ya, perhitungan untuk kehilangan energi menggunakan rumus Hazen-Williams. Kemudian juga untuk aliran ya bisa menggunakan perangkat lunak seperti EPANET tadi ya, untuk membantu memastikan bahwa memang debit dan tekanan sama kecepatan daripada air itu benar-benar terjamin ya. Jadi itu mungkin Mas Alkowi ya, dari pertanyaan yang telah disampaikan cukup detail ya, cukup bagus. Dari sini apakah cukup jelas Mas Alkowi? Oke, sangat cukup jelas, Mas Linggar. Terima kasih atas penjelasannya terkait studi kasus tersebut. Banyak. Oke, Terima kasih. baik. Baik, terima kasih Mas Alkowi. Baik, Mas Bagus, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alkawi untuk pertanyaannya. Jadi memang jaringan transmisi ini yang paling penting adalah proses perencanaannya dulu ya, perencanaan debit yang dibutuhkan berapa, serta energi nantinya yang dibutuhkan berapa, serta beberapa literasi, serta perhitungan yang tadi sudah Mas Linggar jelaskan itu perlu kita aplikasikan dan kita dalami untuk bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan sistem pengolahan air ini. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Silakan ada yang mau bertanya. Saya boleh, Mas Bagus? Ya, boleh. Silakan, Mbak. Oke, saya tadi cukup tertarik ya sama penjelasan dari Mas Akbar terkait topik besar yaitu uh, teknik pipa dan pompa ya, Mas ya. Nah, saya ingin menanyakan, mengapa sih Mas kehilangan energi atau head loss ini dalam pipa perlu diperhitungkan gitu secara serius, apalagi dalam sistem air rumah tangga? Kira-kira gimana, Mas? Oke, di copy ya, Mas Akbar, untuk pertanyaannya apa perlu diulang? Baik, cukup jelas pertanyaannya. Eh, jadi kenapa kehilangan energi atau head loss dalam pipa itu perlu diperhitungkan secara serius? Karena kehilangan energi atau head loss ini dalam pipa merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari ya dalam setiap sistem aliran fluida. Head loss terjadi akibat gesekan antara fluida dengan dinding pipa serta turbulensi yang muncul akibat perubahan aliran, penyempitan, atau pertemuan dengan komponen perpipaan lainnya. Dalam sistem rumah tangga ini, meskipun skala alirannya relatif kecil, efek head loss tetap signifikan, terutama pada rumah yang bertingkat. Pada studi kasus ini, uh, rumah dengan 2 lantai dengan ketinggian kurang lebih 8-10 meter antar tingkatannya. Jika head loss diabaikan, perencana dapat salah memperkirakan kebutuhan head pompa, sehingga pompa yang digunakan tidak mampu mengalirkan air dengan tekanan yang cukup. Akibatnya, air di lantai atas menjadi kecil atau bahkan tidak mengalir. Selain itu, pompa akan bekerja lebih keras dari kapasitas idealnya, yang dapat meningkatkan konsumsi energi dan mempercepat kerusakan pompa. Dengan demikian, perhitungan head loss menjadi bagian penting dan dalam perencanaan sistem air yang efisien dan andal. Apakah sudah jelas, Mbak Syifa? Sudah, Mas, sudah cukup. Terima kasih, Mas. Sama-sama, saya Baik, kembalikan ke Mbak Mas Siva. Bagus. Siap, Mas Akbar. Terima kasih ya, Mas. Poinnya sebenarnya head loss ini sangat penting ya, Mas, ya, untuk dihitung karena memang untuk bisa memperhatikan atau untuk bisa menyalurkan seberapa debit air yang dibutuhkan berdasarkan tingkatan, berdasarkan elevasi, dan lain sebagainya. Makanya diperlukanlah perhitungan head loss
untuk bisa menentukan alat-alat apa saja yang bisa diimplementasikan berdasarkan kebutuhan airnya. Baik, terima kasih untuk beberapa penanya ya. Tadi ada Mas Alkowi dan Mbak Asyifa juga, dan terima kasih jawabannya juga dari narasumber. Ada Mas Linggar serta Mas Akbar. Ada pertanyaan lagi? Jika dirasa tidak ada, mungkin berlanjut ya ke sesi berikutnya, itu sesi kesimpulan sebelum penutup. Mungkin saya pribadi selaku MC menarik kesimpulan pada podcast kali ini. Kesimpulannya yaitu jaringan transmisi dan distribusi berfungsi menyalurkan air dari sumber hingga konsumen secara efisien. Perencanaan teknik pipa dan pompa harus memperhatikan debit rencana, kehilangan energi, dan tekanan agar sistem bekerja optimal. Penentuan debit rencana dan periode ulang yang tepat memastikan keandalan dan keberlanjutan sistem dalam memenuhi kebutuhan air. Itu kesimpulan yang mungkin dapat ditarik pada podcast kali ini. Dan tiba saatnya di sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast Mekanika Fluida episode kali ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah bergabung dan memaparkan materi yang sangat edukatif dan kreatif ya, serta beberapa peserta untuk pertanyaan yang tadi sudah dipertanyakan serta dijelaskan. Semoga penjelasan yang tadi sangat bermanfaat dan mudah dipahami, dan semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman dalam memahami materi mekanika fluida, khususnya di penerapan ilmu teknik lingkungan. Saya Bagus Felani, mohon maaf apabila selama memandu podcast terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode podcast Mekanika Fluida selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus dan teman-teman semua.